Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Jumat jam 9, yaitu membahas kitab Fikih Sunnah Wanita. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, yaitu tentang aqsamis sujud, macam-macam sujud, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang sujud tilawah dan juga sujud syukur. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika mendapati atau mendengar ayat-ayat sajadah. Yang dimaksud dengan ayat-ayat sajadah adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk sujud atau juga menceritakan makhluk-makhluk Allah yang sujud kepadanya. Maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah, dan telah kita jelaskan secara panjang lebar tentang pengertian sujud tilawah, tata caranya, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dan juga telah kita jelaskan yaitu sujud syukur, sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan melanjutkan macam sujud yang ketiga, yaitu termasuk sujud yang dilakukan di dalam sholat, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi, ada beberapa poin yang saya akan sampaikan berkaitan dengan sujud sahwi. Di antaranya pengertian sujud sahwi, kemudian hukum sujud sahwi, dalil-dalil disyariatkannya sujud sahwi, kemudian juga sebab-sebab seseorang diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan juga kita akan jelaskan permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan sujud sahwi. 6. Adapun pembicaraan tentang sujud sahwi ini, saya akan bawakan pembahasan dari kitab Risalah
fi sujudi sahwi, risalah kecil, yaitu kitab kecil yang berjudul Risalah Sujudi Sahwi, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Baru nanti kita akan baca apa yang disampaikan oleh muallif dalam kitabnya Fikih Sunnah Wanita. Ya, yang pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian sujud sahwi. Karena dari macam-macam sujud itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Adapun yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sajadatani yasjuduhuma al-musalli li jabri ma hasala fi salatih minal khalal sahwan bi ziyadatin au nuqsanin au syakin, yaitu sujud dua kali. Sujud dua kali yang dilakukan oleh orang yang sholat. Sujud dua kali yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam sholat karena lupa. Sekali lagi, sujud dua kali yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat untuk menutupi terjadinya kesalahan di dalam sholat karena lupa. Biziyadatin au nuqsanin au syakin, yang mana kesalahan dalam sholat ini mencakup imma terjadinya penambahan dalam rukun, atau terjadinya pengurangan, terjadinya kekurangan. Yang ketiga, terjadi keraguan-raguan, yang mana ini semua berkaitan dengan kesalahan di dalam sholat. Iya. Perhatikan pengertian ini. Dua sujud, berarti sujud sahwi itu dilakukan dua kali. Dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Berarti sujud ini dilakukan bukan di luar sholat. Berbeda dengan sujud tilawah, berbeda juga dengan sujud syukur, yang itu bisa dilakukan di luar sholat. Tapi kalau sujud sahwi ini dilakukan di dalam sholat, baik pada sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kalau memang sujud ini dilakukan di dalam sholat, lalu apa bedanya dengan sujud yang kita lakukan pada setiap rakaat dua kali? Maka bedanya, kalau sujud yang kita lakukan dua kali dalam setiap rakaat itu termasuk rukun sholat. Berbeda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini hanya dilakukan ketika terjadinya kesalahan di dalam sholat. Inilah yang membedakan antara sujud biasa dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dilakukan karena terjadinya kesalahan dalam sholat. Dan fungsi sujud sahwi ini adalah untuk menambal, ya, untuk menyempurnakan. Jadi bagaimana untuk menambal kekurangan tersebut? Yaitu dengan melakukan sujud. Iya. Dan terjadinya kesalahan dalam sholat itu mencakup 3 poin tadi. Imma adanya penambahan rukun misalnya, yang seharusnya dia mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, tapi dia kerjakan 4 rakaat. Ini adanya penambahan. Pengurangan, sholat maghrib 3 rakaat tapi dikerjakan 2 rakaat. Keraguan-raguan,
yaitu dia ragu-ragu di dalam sholat, apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ini 3 sebab orang itu diwajibkan untuk sujud sahwi. Nah, ini ya, poin yang pertama, pengertian sujud sahwi. Poin yang kedua, dalil disyariatkannya sujud sahwi dan hukum sujud sahwi. Sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasu fi shalah wa sahha anhu annahu qala innama ana basyaru mislukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami kelupaan di dalam sholat, dan beliau pun melakukan sujud sahwi. Dan beliau juga mengatakan ketika terjadi kesalahan dalam sholat, setelah beliau selesai mengerjakan sholat, beliau mengatakan, innama ana basyarum mislukum, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya sujud sahwi. Kalau memang sujud sahwi itu disyariatkan, apa hukumnya? Karena kalau kita membahas fikih, tidak lepas dari pembahasan masalah hukum. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Wajib. Artinya dia harus lakukan, tidak boleh dia tinggalkan. Karena konsekuensi dari wajib, jika ditinggalkan maka dia berdosa. Tapi tentunya tidak membuat sholatnya itu tidak sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Li amrihi bihi wa li muwadzabatihi alaihi kullama nasiya. Wajibnya sujud sahwi karena Rasulullah memerintahkan, dan Rasulullah selalu melakukannya ketika beliau mengalami kelupaan di dalam sholat. Sehingga kalau memang ini adalah perintah dan juga sering dilakukan oleh Nabi, berarti menunjukkan hukum tersebut adalah wajib. Dan juga dari hadis yang tadi kita sebutkan, ada satu faedah penting menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW adalah manusia biasa, sama seperti kita semua. Kita makan, Nabi pun membutuhkan makan. Kita ngantuk dan kita butuh tidur, Nabi pun ngantuk dan butuh tidur. Hanya saja yang membedakan antara kita dengan beliau, beliau ini diberikan keistimewaan, diberikan kekhususan, yaitu berupa risalah nubuwah, risalah kerasulan, yang ini tidak bisa kita dapat dengan cara apapun. Karena orang menjadi utusan Allah, menjadi nabi dan rasul, itu semata-mata pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingin menjadi seorang rasul itu nggak bisa dengan cara kita misalnya perbanyak sholat, perbanyak puasa, berzikir, nggak bisa. Karena yang namanya kerasulan, kenabian, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga faedah dari hadis yang tadi kita bacakan, apa hikmah Rasulullah mengalami kelupaan? Jadi antara hikmahnya tadi menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa.
Dan yang kedua, hikmah Rasulullah mengalami kelupaan di dalam sholat ini justru menunjukkan kesempurnaan agama Islam, kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan adanya kelupaan yang dialami oleh Nabi dan Nabi pun melakukan sujud sahwi, maka ini menjadi syariat bagi kita. Apa solusi? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kelupaan dalam sholat, ketika kita mengalami kesalahan dalam sholat? Yaitu mengikuti Nabi. Nabi lupa sujud sahwi, maka demikian pula bagi kita, kalau kita lupa, maka kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa kana sahuhu fi shalah min tamami ni'matillahi ala min tamami ni'matillahi ala abdihi aw ala ummatihi wa ikmali dinihim liyaqtadu bihi fima yashra'uhu lahum inda sahwi. Jadi Nabi SAW mengalami kelupaan dalam sholat ini merupakan kesempurnaan nikmat Allah kepada umatnya Rasulullah, kepada hamba-hambanya, dan menunjukkan kesempurnaan agama mereka agar mereka mengikuti Nabi tatkala mereka mengalami kelupaan dalam sholat. Ya, inilah syariat, inilah sunnah, yaitu ketika Nabi mengalami kelupaan, beliau sujud sahwi, berarti itu pun yang kita lakukan. Kalau kita mengalami kelupaan, maka kita disuruh untuk sujud sahwi. Subhanallah. Makanya mereka yang tidak mengilmui masalah sujud sahwi, ini pasti kebingungan dia kalau di dalam sholat. Ya. Kenapa kita harus bahas materi ini? Karena kita perhatikan sebagian orang ketika dia mengalami kesalahan dalam sholat, udah langsung dia batalin. Misal dia sholat zuhur yang seharusnya 4 rakaat, tapi dia berdiri ya di rakaat yang kelima, artinya dia menambah jumlah rakaat. Nah ini terkadang ada orang ingat, oh iya, kok saya sholat zuhur 5 rakaat. Kalau orang nggak tahu ilmunya, apa yang dilakukan? Dia batalin sholatnya, dia ulang dari awal. Ya, ada pula ya udah dia lanjutkan aja, nggak apa-apa, 5 rakaat. Nah ini pernah terjadi. Jadi waktu itu saya sholat masbuk, ya, masbuk. Imam sholat zuhur, sholat asar, satu sholat asar. Sholat asar dia kerjakan 5 rakaat. Padahal makmum udah mengucapkan subhanallah, tapi dia tetap 5 rakaat. Maka sebagai makmum yang benar, ketika imam dibilang subhanallah tetap menambah 5 rakaat, maka kita diam. Jangan ikut bangun. Ya. Nah, setelah sholat diingatkan, Pak, tadi sholat asar, tadi sholatnya itu 5 rakaat. Dengan enteng dia bilang apa? Nggak apa-apa, bonus itu mah. Jadi dia bilang kelebihan rakaat dalam sholat, dibilang apa? Bonus. Padahal itu kesalahan. Dan dia anehnya tidak melakukan sujud sahwi, padahal dia sudah dikasih tahu, Pak, sholatnya tadi 5 rakaat, nggak apa-apa, bonus. Seharusnya dia kan melakukan sujud sahwi, ya. Nah ini kesalahan-kesalahan yang terjadi karena dia tidak mengetahui tentang fikih sujud sahwi, ya. Dan kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui dalil disyariatkannya sujud sahwi, hukumnya adalah wajib. Poin yang ketiga adalah tata cara sujud sahwi. Jadi sebelum saya sebutkan sebab-sebab
Kapan kita sujud sahwi? Maka poin yang ketiga ini saya akan sebutkan tata caranya. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam dan juga setelah salam. Jadi mau diperhatikan sekali lagi, sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam dan setelah salam. Bagaimana cara sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam? Maka dia pada posisi tahiyat akhir membaca doa tasyahud akhir, at-tahiyatu lillah sampai innaka hamidum majid. Kemudian dia tambah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Selesai, maka dia tidak langsung salam, tapi dia takbir Allahu Akbar, dia sujud seperti sujud yang lainnya, meletakkan 7 anggota sujud menempel ke lantai, keningnya, hidungnya, kedua telapak tangannya menempel ke lantai. Apa yang dia baca? Yang dia baca adalah doa seperti sujud yang lain. Ima dia membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, atau Subuhul Quddus Rabbul Malaikati Warruh, atau juga doa-doa yang lain yang berkait doa-doa yang kita baca pada sujud di dalam sholat biasa. Jadi cukup kita baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Adapun doa yang sering dibaca Subhanallahi ma la yashu, Subhanallahi ma la yashu, itu doa yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya. Walaupun artinya itu benar, Maha Suci Allah yang tidak lupa, tetapi yang benar doanya adalah seperti kita membaca pada sujud-sujud yang lain. Sujud, kemudian Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan melakukan duduk iftirash. Dia membaca Rabbighfirli, 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 atau dia membaca doa duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Setelah itu Allahu Akbar, dia sujud lagi, membaca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Artinya sujudnya 2 kali. Setelah itu Allahu Akbar, dia duduk dengan posisi duduk tasyahud akhir, yaitu duduk tawarruk. Tidak membaca apa-apa lagi, dia langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sujud yang dilakukan sebelum salam. Sekali lagi, dia sudahi baca tahiyat akhirnya dulu, sampai innaka hamidum majid, atau sampai dia membaca doa 4 perlindungan. Kemudian dia langsung sujud Allahu Akbar, bacanya Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud seperti duduk iftirash, itu duduk iftirash. Kemudian Allahu Akbar, sujud lagi Subhana Rabbil A'la 3 kali. Kemudian Allahu Akbar, dia duduk tasyahud akhir dan langsung salam. Nah, ini sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Setelah salam, berarti dia salam dulu.
Setelah selesai membaca tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, sujud. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Ya, dudukan adalah duduk iftirash. Dia membaca Rabbik fili, Rabbik fili, Rabbik fili, Allahu Akbar. Dia sujud lagi dua kali. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Kemudian Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir, yaitu duduk tawarruk. Kemudian dia salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti salam 4 kali. Ya. Salam pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat. 6. Jadi jelas ya. Itu cara sujud sahwi, ya, dan juga doanya. Jadi sekali lagi doa yang menjelaskan subhana ma la yasu, maha suci Allah yang tidak lupa, ini tidak ada dasarnya. Jadi bacanya sama. Iya. Selanjutnya, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul tanda tanya, timbul pertanyaan, kapan sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan kapan sujud sahwi dilakukan setelah salam? Terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ini sifatnya pilihan. Dalam kitab Fikih Muyassar itu dijelaskan pilihan. Maksudnya bagaimana? Terserah. Kalau dia mau sujud sebelum salam, silahkan. Dia mau sujud setelah salam juga silahkan. Jadi mau kesalahannya terjadi penambahan atau kekurangan, udah terserah. Dia boleh sujud sebelum salam atau setelah salam. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang benar, bahwa sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu jika kesalahannya adalah terjadi kekurangan. Jadi jika terjadi kekurangan dalam sholat, maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Nah, kalau terjadi penambahan rukun, maka dia sujud sahwinya itu setelah salam. Memperhatikan ya, terjadi pengurangan, kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Terjadi penambahan, kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Iya. Bagaimana kalau keraguan-raguan? Nanti kita akan bahas. Berarti pembahasan berikutnya yaitu asbab sujud sahwi. Sebab-sebab kapan kita disyariatkan sujud sahwi. Keadaan-keadaan di mana kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Dari keadaan-keadaan ini, insya Allah nanti kita akan jelaskan, ya, yaitu kesalahan ini sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Jadi poin berikutnya yang akan kita bahas adalah sebab-sebab orang itu harus melakukan sujud sahwi. Silakan dicatat. 6. Yang pertama, di antara sebab orang itu harus sujud sahwi apabila dia meninggalkan salah satu kewajiban sholat. Apabila dia meninggalkan salah satu kewajiban sholat. Iya. Contoh kewajiban sholat yang sering terjadi
kelupaan tasyahud awal, yaitu tasyahud yang dilakukan di setiap rakaat yang kedua. Kadang orang itu langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, meninggalkan tasyahud awal. Maka apabila dia melakukan atau meninggalkan tasyahud awal, maka dia harus ganti dengan sujud sahwi. Namun tentunya harus kita pahami tentang keadaan orang yang meninggalkan tasyahud awal. Mohon diperhatikan, karena memang pembahasan sujud sahwi ini agak jelimet, tapi kalau kita sudah paham, insya Allah ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita praktekkan. Makanya saya harapkan untuk bisa dicatat, karena banyak poin-poin yang perlu dipahami. Iya. Jadi kapan orang itu meninggalkan tasyahud awal, dia harus sujud sahwi. Maka orang yang meninggalkan tasyahud awal itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika dia meninggalkan tasyahud awal sengaja, dia mungkin buru-buru, ya, dia langsung ke rakaat yang ketiga, tidak tasyahud awal dulu, maka jelas orang yang melakukan hal seperti ini sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Sengaja dia tinggalkan kewajiban sholat. Yang kedua, jika dia meninggalkan tasyahud lalu mengingatnya setelah dia beranjak dari tempatnya, artinya sudah mau bangkit tapi belum sampai berdiri tegak. Misalnya dia sudah bangkit, Allahu Akbar, belum berdiri tegak, dia ingat, astagfirullah, dalam hatinya dia belum tasyahud awal. Seharusnya dia tasyahud awal, dia belum bangkit, artinya belum berdiri tegak, belum berada di rakaat yang ketiga. Maka dalam keadaan seperti ini dia harus segera duduk. Dia segera duduk dan membaca tasyahud awal. Dan dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Jadi nggak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena dia masih melakukan tasyahud awal. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika dia mengingatnya setelah berdiri tegak, dia langsung Allahu Akbar, langsung berdiri tegak dia. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak perlu kembali. Jadi jangan duduk lagi karena sudah berdiri tegak. Dia udah lanjutkan aja sholatnya, lanjutkan ke rakaat yang ketiga, dan nanti dia tambal dengan sujud sahwi. Karena dia melakukan kekurangan dalam sholat, yaitu meninggalkan tasyahud awal, berarti sujud sahwinya kapan? Yaitu sebelum sholat. Sekali lagi, karena dia meninggalkan kewajiban dalam sholat, maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Ya, subhanallah. Ini faedah ilmu, ya. Jadi sekali lagi, kalau dia belum berdiri tegak, artinya baru begini, ingat, maka dia duduk lagi tasyahud awal, enggak perlu sujud sahwi.
Jadi yang sujud sahwi itu kalau dia sudah berdiri tegak, maka dia nggak perlu duduk lagi, tapi dia lanjutkan, tapi nanti di akhir sholat dia lakukan sujud sahwi sebelum salam. Demikian pula kalau kita menjadi makmum, misalnya imam sudah bangkit ke rakaat yang ketiga, dia tidak melakukan duduk tasyahud awal, maka kita tidak terus-menerus membaca subhanallah, subhanallah, atau imamnya ditepuk tangan, ya bingung dia, kaget, udah lanjut aja nggak apa-apa. Ya, demikian pula makmum tidak perlu dia tasyahud awal sendiri. Jadi imam udah bangkit ke rakaat yang ketiga, dia tahu, oh imam kayaknya lupa nih, udah ikutin ke rakaat yang ketiga. Jadi dia jangan duduk tasyahud awal sendirian. Jelas ya? Ini hal yang sangat penting, karena kita sebagai seorang muslim atau muslimah wajib mengilmui hal-hal seperti ini. Apalagi dia kalau menjadi imam, maka harus paham kondisi-kondisi seperti ini. Iya. Kemudian sebab yang kedua. Jadi sebab yang pertama adalah meninggalkan kewajiban. Di antaranya adalah meninggalkan tasyahud awal. Sebab yang kedua, orang itu wajib sujud sahwi apabila dia meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun dalam sholat. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang perbedaan wajib sholat dan rukun sholat. Saya jelaskan sedikit. Kalau kewajiban sholat itu perbedaannya dengan rukun sholat. Kalau wajib sholat, jika ditinggalkan dengan sengaja, batal. Kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka dia wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi nggak perlu mengulang kewajiban tersebut. Berbeda dengan rukun. Rukun, kalau dia lupa dan ingat, maka dia wajib mengulang rukunnya. Wajib mengulang rukunnya, ya. Dan dia juga diperintahkan untuk sujud sahwi. Jadi kewajiban sholat tidak perlu kita kerjakan lagi. Kalau kita lupa ya, kayak tadi tasyahud awal dia lupa rakaat yang ketiga, ya sudah nggak apa-apa. Nanti dia ganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun ini nggak bisa. Rukun itu kalau dia ingat harus dia kerjakan. Maka sebab yang kedua, orang itu wajib sujud sahwi adalah ketika dia meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun sholat. Ya. 6. Dan orang yang meninggalkan rukun sholat itu ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Iya. Yang pertama, jika dia meninggalkan rukun sengaja, misalnya dia sholat tidak melakukan ruku, ini jelas sholatnya batal. Sholatnya batal. Keadaan yang kedua, yaitu dia meninggalkan rukun tidak sengaja. Jika dia meninggalkan rukun sholat, perhatikan ya, ini poin yang sangat penting. Jika dia meninggalkan rukun sholat, kemudian dia mengingatnya sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Sebelum dia bangkit ke rakaat berikutnya, maka hendaklah ia mengulangi rukun yang ia tinggalkan tadi. Dan dia pun harus melakukan sujud sahwi. Contoh,
dia sholat tidak membaca Al-Fatihah, dia langsung membaca surat. Selesai baca surat, dia ruku, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud. Nah, ketika dia sujud, dia baru ingat, oh iya, tadi saya nggak baca Al-Fatihah. Dia ingatnya pas sujud. Jadi dia ingatnya itu bukan di rakaat berikutnya, bukan ketika dia sudah berdiri, tapi dia ingatnya ketika sujud. Maka dalam kondisi seperti ini, dia wajib langsung berdiri lagi. Dia berdiri lagi, kemudian dia baca Al-Fatihah, baca surat, dia ruku lagi, dia i'tidal lagi, dan dia sujud, lakukan seterusnya. Ini namanya lupa rukun, dan dia belum dan dia mengingatnya sebelum ke rakaat berikutnya. Ya. Contoh lain, misalnya dia sholat lupa ruku, lupa i'tidal, Allahu Akbar, mungkin pikirannya kosong, ngelamun, langsung sujud. Nah, ketika dia sujud, dia ingat, astagfirullah, belum ruku, maka dia bangkit lagi, dia ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia sujud lagi, dan seterusnya. Dan dia pun diwajibkan sujud sahwi. Diwajibkan sujud sahwi. Pertanyaannya, kapan dia sujud sahwinya? Sebelum salam atau setelah salam? Pasti sebagian jamaah menjawabnya itu sebelum salam, karena kan dia meninggalkan rukun, terjadi kekurangan. Maka jawaban yang benar, jika terjadi seperti ini, dia sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Loh, kenapa? Bukankah dia melakukan kekurangan dalam sholat? Jawabannya tidak, justru dia melakukan penambahan. Contoh, dia kan lupa ruku tadi, dia bangkit, dia ruku, tidak, kemudian dia sujud lagi. Berarti dia sujudnya 2 kali, berarti kan dia adanya penambahan. Ya, sujud sebelum lupa dan sujud setelah lupa, berarti terjadi penambahan. Maka sujud sahwinya itu setelah salam. Ini memang agak jelimet ya. Ya. Kemudian keadaan berikutnya, artinya orang yang meninggalkan rukun ya. Kita masih bahas poin yang kedua. Jika dia meninggalkan rukun sholat, kemudian dia mengingatnya setelah berada di rakaat berikutnya. Jadi dia misalnya lupa ruku tadi ya, dia lupa ruku, dia baru ingat di rakaat yang kedua. Ya, dia baru ingat di rakaat berikutnya. Maka perhatikan, maka rakaat sebelumnya yang terdapat kekurangan rukun tadi jadi batal. Maksudnya tidak dianggap. Bukan berarti dia membatalkan sholatnya, tapi rakaat yang kedua itu dianggap rakaat yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau dia mengingat rukun setelah berada di rakaat yang kedua, yang penting di rakaat berikutnya, maka rakaat yang tadi, rakaat yang pertama, yang dia meninggalkan rukun sholat seperti dia meninggalkan ruku, maka ya dianggap batal. Ya, dianggap batal, sehingga rakaat yang kedua itu dianggap sebagai rakaat yang pertama. Nah, rakaat yang pertama. Dan dia
melakukan sujud sahwinya, yaitu setelah salam. Ya, setelah salam. Kenapa? Karena adanya penambahan di dalam sholat, yaitu di mana dia misalnya menambah rukuknya atau menambah sujudnya, walaupun dianggap dia meninggalkan rukun. Iya. Kalau dia baru ingat setelah melaksanakan sholat, artinya setelah selesai sholat, ya, setelah selesai sholat, maka perhatikan, kadang ini terjadi ya, terjadi. Misalnya setelah dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diingatkan, Pak, Bu, tadi Ibu sujudnya cuma 1 kali. Bu, tadi kok nggak baca Al-Fatihah, langsung baca surat. Maka yang dia lakukan adalah langsung berdiri menambah 1 rakaat. Berdiri, takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, kemudian tahiyat akhir, kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dan dia sujud sahwinya setelah salam. Jadi sujud sahwi setelah salam. Nah, kenapa dikatakan sujud sahwi setelah salam? Ya karena adanya penambahan. Walaupun dia dikatakan rokaatnya dia sujud sahwi karena mengalami kekurangan dalam rokaat, tetapi pada hakikatnya dia salam berapa kali? Ya, dia tasawud akhir jadi 2 kali, ya kan? Makanya ketika ada penambahan seperti ini, dia sujud sahwinya itu setelah salam. Setelah salam. Memang agak membingungkan jamaah sekalian. Makanya tadi ada yang menganggap pendapat yang pertama, terserah mau sujud sahwinya sebelum salam atau sujud sahwinya setelah salam. Jadi pada intinya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam risalah fi sujudi sahwi, jika dia mengalami meninggalkan rukun, dia wajib mengulang rukunnya yang tertinggal, dan dia sujud sahwi setelah salam. Makanya saya harapkan untuk dicatat agar lebih jelas ya runtutannya, bagian-bagiannya. Nah, ini ya. Jadi poin yang kedua, yang pertama itu meninggalkan kewajiban, dan yang kedua yaitu meninggalkan apa? Meninggalkan rukun. Dan orang yang meninggalkan rukun itu tadi saya sebutkan ada beberapa keadaan. Iya. Selanjutnya yang ketiga, di antara sebab sujud sahwi, jika terjadi penambahan rokaat, jika terjadi penambahan rokaat di dalam sholat. Nah, kalau ini jelas terjadi penambahan di dalam sholat. Dia sholat asar yang seharusnya 4 rokaat, tapi dia kerjakan 5 rokaat. Sholat maghrib yang seharusnya 3 rokaat, tapi dikerjakan 4 rokaat. Maka ini terjadi penambahan dalam sholat. Maka dia wajib melakukan sujud sahwi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat zuhur 5 rokaat.
Kemudian beliau ditanya. Jadi beliau sholat zuhur 5 rakaat. Selesai sholat beliau ditanya, apakah sholat telah ditambah? Ya. Maka beliau pun balik bertanya, memangnya ada apa? Ya. Maka dia menjawab, jamaah mengingatkan, engkau telah sholat 5 rakaat. Dan beliau pun langsung sujud setelah salam. Jadi sekali lagi, jika terjadi penambahan, misalnya kita atau seseorang sholat zuhur 5 rakaat, ya, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Ini jelas terjadi penambahan rakaat. Namun perlu diingat tentang keadaan orang yang menambah rakaat. Orang yang menambah jumlah rakaat ada 2 keadaan. Yang pertama, jika dia menambah rakaat dan dia mengingatnya, perhatikan, dia mengingatnya di tengah tambahan tadi. Ketika dia berada di rakaat yang kelima, dia ingat, astagfirullah, kok saya sholat zuhur 5 rakaat? Maka jangan dia lanjutkan, tapi dia turun duduk tasyahud akhir. Ya, dia duduk tasyahud akhir, kemudian dia baca tasyahud akhir, ya, tahiyatulillah, baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ila akhirih, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Allahu akbar, dia sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali, kemudian setelah itu dia salam lagi. Berarti sujud sahwinya setelah salam. Ya, sekali lagi, kalau dia ingat nih ya, dia ingat ketika sedang berdiri rakaat yang kelima, jangan dilanjutkan, langsung duduk. Kalau ada yang bertanya, bagaimana posisi makmum? Makmum tahu nih imam salah, udah diingatkan, subhanallah, subhanallah, tapi imam tetap di rakaat yang kelima. Maka makmum yang benar adalah dia diam pada posisi tasyahud akhir, dan dia menunggu imam salam, dia baru ikut salam. Jadi nunggu imam tuh biarin aja, imam dia sendiri aja, karena mungkin dia nggak tahu, ya. Nah, kemudian imam tasyahud akhir, imam salam, dia ikut salam. Ini kalau kita posisinya sebagai makmum. Nah, jika dia ingat adanya tambahan setelah salam, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diingatkan, Pak, Bu, tadi sholatnya 5 rakaat. Maka ketika diingatkan seperti itu, dia langsung sujud sahwi. Allahu akbar, dia sujud 2 kali, kemudian setelah itu dia salam. Karena dia ingatnya itu setelah salam. Ini poin yang ketiga, ya, yaitu terjadi penambahan di dalam sholat. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah dia lupa 1 rakaat atau lebih, lalu salam sebelum menyempurnakan sholatnya. Jadi yang keempat ini dimana dia sholat zuhur misalnya 3 rakaat, ya, sholat zuhur 3 rakaat, maka dia menyempurnakan rakaatnya dan dia sujud sahwi setelah salam. Ini hampir sama ya, sebenarnya hampir sama dengan poin yang kedua, yaitu meninggalkan rukun atau jumlah rakaat.
Kalau di buku fikih sunnah jelaskan di sini, jika engkau lupa 1 rakaat atau lebih, lalu salam sebelum menyempurnakan sholat, maka berdirilah, lalu kerjakan rakaat yang engkau tinggalkan. Setelah itu bersalamlah, kemudian lakukan 2 kali sujud. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah mengakhiri sholat setelah 2 rakaat. Kemudian Dzul Yadain bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah sholat ini dikosor atau engkau telah lupa? Beliau menjawab, apakah Dzul Yadain benar? Maka para sahabat menjawab, benar. Kemudian Rasulullah berdiri mengerjakan 2 rakaat yang terlupa. Lalu beliau salam. Setelah itu beliau bertakbir, lalu melakukan sujud seperti biasanya dan lebih lama. Kemudian beliau mengangkat kepala dari sujud. Ini hampir sama dengan poin yang kedua tadi ya, meninggalkan rukun. Ya, jadi poin yang keempat ini dia salam duluan, padahal masih 2 rakaat. Seharusnya dia sholat 3 rakaat. Nah, kemudian yang terakhir, berarti poin yang kelima, seseorang wajib sujud sahwi ketika terjadi keraguan-raguan di dalam sholat. Jika terjadi keraguan-raguan di dalam sholat, Nabi SAW mengatakan, idza syakka ahadukum fi sholatih falyataharra shawaba falyutimma alaihi summa yusallim summa liyasjud sajdatain. Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, hendaklah ia memilih mana yang meyakinkannya, lalu hendaklah ia menyempurnakannya, kemudian lakukan sujud 2 kali. Ya, perhatikan jamaah sekalian. Jadi poin berikutnya, di antara sebab orang itu wajib sujud sahwi ketika terjadi keraguan-raguan di dalam sholat. Contoh, seorang ragu-ragu jumlah rakaat, apakah dia masih berada di rakaat yang ketiga atau keempat? Dia sholat, ini rakaat ketiga, keempat. Karena mungkin dia menghayal, melamun, hingga akhirnya dia lupa jumlah rakaat. Maka ketahuilah jamaah sekalian, orang yang mengalami ragu-ragu dalam sholat ada 2 keadaan. Perhatikan, jika ia ragu-ragu, semisal ragu-ragu telah sholat 3 atau 4 rakaat, kemudian dia mengingat-ingat, dan dia pun bisa menguatkan di antara keraguan-raguan tadi. Nanti aja. Iya. Jadi dia bisa menguatkan antara keraguan-raguan tadi. Jadi ragu-ragu nih antara 3 rakaat atau 4 rakaat, ragu-ragu. 3, 4. Dia pikir-pikir, oh iya, ternyata baru 3 rakaat. Maka hendaklah dia memilih yang dianggap yakin. Udah, berarti dia berada di rakaat yang ketiga karena dia yakin berada 3 rakaat. Dan dia wajib sujud sahwi juga. Wajib sujud sahwi kapan? Setelah salam. Setelah salam. Iya. Dia ragu-ragu dan bisa menguatkan mana yang dia yakini, maka dia tetap sujud sahwi setelah salam. Keadaan yang kedua, yaitu jika dia ragu-ragu dan saat itu ia tidak bisa menguatkan di antara keraguan-raguan, bingung dia, 3, 4, ngeblank pikirannya, nggak yakin berapa, pokoknya bingung dia. Maka hendaklah dia mengambil yang yakin, yaitu rakaat yang paling sedikit. Kalau dia ragu-ragu antara 3 rakaat, 4 rakaat, maka dia ambil yang
3 rakaat, dan dia pun sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. 6. Iya. Nah, ini dijelaskan di sini. Jika dia ragu-ragu dalam sholatmu dan tidak mengetahui berapa rakaat yang kau lakukan, pilihlah mana yang meyakinkan. Jika engkau ingat jumlah rakaat yang telah engkau kerjakan, jadikanlah jumlah itu sebagai patokan. Namun, jika engkau tidak bisa memilih mana yang lebih kuat, maka yang dijadikan patokan adalah rakaat yang paling sedikit. Kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Subhanallah. Jadi ini ya fikih sujud sahwi. Ya, saya semoga kita paham ya, walaupun dengan cara virtual seperti ini, online ya. Makanya kalau secara tatap muka insya Allah lebih enak jelasinnya. Nah, intinya dicatat ya, dan yang ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau masih bingung apa yang tadi saya jelaskan, ya silahkan ditulis di kolom komentar, nanti kita jawab. Iya. 6. Berikutnya, jadi intinya ada berapa sebab orang itu sujud sahwi? Ada 5 ya. Yang pertama, meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan kewajiban, kemudian meninggalkan rukun, ya, kemudian menambah jumlah rakaat sholat, ya, kemudian yang keempat, dia salam sebelum sempurna jumlah rakaatnya, dan yang kelima dia ragu-ragu. Dan masing-masing poin yang saya sebutkan tadi ada perincian-perinciannya, dan itu yang paling penting ya, karena ya itulah kadang hal-hal yang tadi kita sebutkan itu terjadi di dalam sholat. Ya, berikutnya di sini saya jelaskan tentang permasalahan-permasalahan seputar sujud sahwi. Yang pertama, bagaimana sikap makmum? Ya, sikap makmum apabila dia masbuk di dalam sholatnya. Sekali lagi, sikap makmum apabila dia masbuk di dalam sholatnya. Apakah dia wajib ikut sujud sahwi atau tidak? Nah, maka makmum yang sholat bersama imam, kemudian imam melakukan sujud sahwi, ada beberapa keadaan. Apabila makmum ikut dari awal, idza btada'al ma'mumu sholata ma'al imam wasal imam wajaba 'alil ma'mum mutaba'atuh fi sujudi sahwi sawa'un qabla salam au ba'dahu. Jadi kalau kita menjadi makmum ya, masbuk, tapi artinya kita tetap mengikuti imam dari rakaat yang pertama, maka makmum wajib sujud sahwi ya, tetap ikut sujud sahwi, baik imam sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Nah, dan yang perlu diperhatikan juga, terkadang makmum tidak mendapati kesalahan imam, tapi tiba-tiba imam sujud sahwi, maka makmum tetap ikut imam, karena barangkali kesalahan yang terjadi itu karena imam ragu-ragu,
Dan imam yang ragu-ragu kan tidak diketahui oleh makmum. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia masbuk, yang dia harus menambah rokaat? Misalnya dia masuk bersama jamaah di rokaat yang ketiga, dia masuk bersama imam di rokaat yang kedua, apakah dia ikut sujud sahwi atau tidak? Maka jika imam sujud sahwinya sebelum salam, dia ikut sujud. Tapi kalau imam sujud sahwinya setelah salam, maka makmum tidak perlu ikut sujud sahwi. Ya, karena dia harus menyempurnakan jumlah rokaatnya. Jadi imam salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud, maka makmum bangkit menyempurnakan jumlah rokaat yang tertinggal. Iya. Kemudian juga terkadang kita dapati permasalahan berikutnya adalah bagaimana kalau kita bermakmum dengan imam yang biasa mengerjakan sholat subuh, dan sholat subuhnya itu pakai kunut. Jadi imam lupa kunut dan dia melakukan sujud sahwi. Pertanyaannya, apakah makmum juga ikut sujud sahwi? Jawabannya na'am. Makmum juga ya disuruh untuk ikut sujud sahwi, walaupun imam itu sebab sujud sahwinya karena meninggalkan kunut. Iya. Itu mungkin permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sujud sahwi, ya, yang saya sarikan dari risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu risalah sujud sahwi. Nah, dan apa yang disebutkan dalam kitab fikih sunnah ini insya Allah sama ya dengan apa tadi yang saya sampaikan dari risalah Syekh Utsaimin. Kita buka tanya jawab. Barangkali di antara jamaah yang menyimak kajian ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya ada pertanyaan dari Ibu Irawati tentang tata cara sujud sahwi dan bacaannya. Tadi sudah kita jelaskan ya tentang tata caranya. Nah, sujudnya setelah salam agar tidak ada penambahan. Saya kurang paham ini pertanyaannya. Ya, semoga saja wabah ini cepat berlalu dan kita bisa mengadakan kajian rutin seperti biasa ya di Gading Serpong yang kita adakan setiap hari Jumat jam 9, membahas kitab fikih sunnah wanita ya, biasanya di kantor Padi Umroh, dan membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah di rumah Bu Yanti. Nah, dan majlis talim ini diadakan oleh Majlis Talim Al-Humairah ya, yang diadakan oleh Ummahat Gading Serpong. Ya, semoga saja kita bisa memulai kembali kajian rutin kita dengan tatap muka ya, karena tentunya kajian secara langsung tatap muka itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Nah, dan itu masalah sujud sahwi ya, setelah kita paparkan mulai dari pengertiannya, kemudian hukumnya, kemudian keadaannya ya, dan tata caranya tadi sudah kita sebutkan, baik dilakukan sebelum salam dan setelah salam. Insyaallah pada
pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum seputar sholat berjamaah bagi kaum wanita. Ya, hukum sholat berjamaah bagi kaum wanita. Dan ini juga masalah yang sangat penting berkaitan dengan adab-adab mereka sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga masalah siapa yang berhak menjadi imam, di manakah posisi imam, kalau makmumnya sendiri, makmumnya 2 orang, makmumnya 3 orang, ya, bolehkah imam wanita sedangkan makmumnya laki-laki? Banyak, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, saya kira cukup karena tidak ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.